Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah, dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Muhammad Ghazali SPDI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Segera kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan keimanan, diberikan kesehatan, dan juga nikmat-nikmat besar yang lain, yang tentu ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita, bukan yang lain. Sudah barang tentu kita akan banyak berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih banyak dengan cara bersyukur, menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk menggapai keridhaan Allah. Tentu Allah ridho, Allah senang jika hambanya itu taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Berikutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia pilihan Allah, dijadikan sebagai uswah hasanah, contoh yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Beliau dibekali dengan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi orang yang menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama dari ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah, ya,
ayat 212. Ya, mudah-mudahan dengan ayat-ayat Allah ini menambah keimanan yang ada pada hati kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuzzina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia itu dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa hisab, ya. Dari ayat ini dijelaskan bahwa zuzzina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kehidupan dunia itu terasa indah atau dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, ya. Tentu dunia ibarat orang kafir itu seperti surga, sebuah kenikmatan. Kenapa demikian? Karena mereka bisa melakukan apa saja yang diinginkan ketika berada di dunia ini, memuaskan hawa nafsunya tanpa batas, kemudian memakan makanan apa saja tanpa peduli halal haram. Minumannya juga sama, bebas, termasuk minuman yang memabukkan, khamr, berzina, berjudi, dan lain sebagainya. Tentu ini pandangan bagi orang-orang kafir yang hidupnya itu hanya mengharapkan kesenangan atau kenikmatan dunia. Tentu bagi orang-orang yang beriman itu sikapnya tidak sebagaimana sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Dunia ini bagi orang-orang yang beriman ini ibarat seperti penjara. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang-orang mukmin. Terpenjara karena ada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Harus menahan diri untuk tidak mengikuti ajakan hawa nafsu. Ini satu hal yang berat tentunya bagi orang-orang yang tidak sadar, bagi orang-orang yang tidak ikhlas, akan terasa berat, bahkan cenderung untuk mengikuti kebebasan orang-orang kafir. Kemudian berikutnya, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka mengejek, menghina, merendahkan orang-orang yang beriman. Karena merasa bahwa dirinya itu memiliki apa-apa, ya. Merasa lebih unggul secara materi, lebih unggul di bidang status sosial, sehingga mereka meremehkan orang-orang yang beriman yang hidup sederhana, yang tidak sekaya atau semewah mereka.
Kenapa? Karena orang-orang kafir itu ya, standar untuk menilai kemuliaan itu adalah standar yang salah. Standarnya hanya berdasarkan ukuran dunia ya. Kemudian berikutnya, walladzina taqau fauqahum yaumal qiyamah. Dan nanti ketika berada pada hari kiamat ya, orang-orang yang bertakwa itu lebih unggul daripada mereka, lebih berada di atas mereka. Kalau sewaktu di dunia mereka menghina, mengejek orang-orang yang beriman, tetapi nanti di akhirat akan terjadi sebaliknya. Orang-orang kafir akan menjadi hina, menjadi rendah, mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan. Karena kehidupan dunia ini bukan sebagai ukuran akhir tentang kemuliaan dan juga kemenangan. Ukuran akhir atau tujuan akhir hidup kita adalah bukan di dunia ini, tetapi nanti bagaimana kita berada di akhirat. Sebab dunia ini semuanya nanti akan kita tinggalkan. Apa saja yang ada di dunia pasti akan kita tinggalkan. Nah, bagi orang-orang yang beriman tentunya besok di hari akhirat, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Tentunya bagi orang yang hidupnya di dunia ini betul-betul mereka taat kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah akan memberi rezeki yang baik ya, kepada orang-orang yang beriman. Di dunia bisa saja orang-orang kafir itu juga mendapatkan bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Namun rezeki yang ada itu hanya sebagai ujian atau mungkin istidraj. Nanti di akhirat akan mendapatkan kehinaan ya, akan mendapatkan kesengsaraan ya. Tentu dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran secara utuh ya. Allah menjelaskan bahwa memang dunia tadi kelihatan indah sebagai surganya orang-orang kafir ya. Mereka tertipu dan bahkan malah mencemooh orang-orang yang beriman. Padahal nanti di akhirat itu akan terjadi sebaliknya, khafidatur rafi'ah ya. Nanti di akhirat dibalik ya, akan direndahkan. Kemudian orang-orang yang beriman akan ditinggikan oleh Allah ya. Maka jangan sampai kita itu merasa hina ya, merasa sedih dengan keadaan seperti itu. Selama kita memiliki keimanan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, merasa rendah, dan jangan pula wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih. Padahal wa antumul a'launa, kamu itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya ya. Tentunya di mata Allah, karena ukuran kita itu adalah Allah. Syaratnya in kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang-orang yang beriman ya. Nah, ketika di dunia orang-orang kafir itu merendahkan, menghina orang-orang yang beriman, besok di akhirat
fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 34. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman itu akan menertawakan orang-orang kafir. Karena dulu sewaktu di dunia orang-orang kafir menertawakan, menghina orang-orang yang beriman, ya. Ini akan diberikan pembalasan oleh Allah, ya, khafidatur rafi'ah, ya. Ketika di akhirat bisa berbulak-balik. Maka tentu bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman ini jangan sampai tertipu, terperdaya oleh kehidupan dunia ini, ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilahkan kesempatan pertama untuk pertanyaan di line telepon 02716793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sri. Terima kasih, Ustaz. Begini Ustaz, yang saya tanyakan, melanjutkan pertanyaan saya di hari Kamis yang lalu, yaitu qada dan qadar. Waktu itu saya hampir-hampir melupakan antara qada dan qadar, Ustaz, karena dengan adanya paparan Ustaz, kami kembali yakin dengan adanya qada dan qadar itu, antara takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dan takdir buruk itu karena Allah, dan kita harus percaya adanya qada dan qadar. Nah, yang di sini yang saya tanyakan, apabila kita mendapatkan takdir baik, nah, setelah kita mendapatkan takdir baik, bagaimana menanggapi orang yang selalu dengki dan iri atas takdir baik tersebut? Di sini yang saya tanyakan, bagaimanakah menghadapi orang yang semacam itu? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketika kita hidup di dunia ini, tidak semua orang itu suka kepada kita. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Itu merupakan hal yang biasa. Tetapi kita tidak perlu dirisaukan oleh orang-orang yang seperti itu. Dalam pepatah dikatakan, wa kullu dzi nikmatin mahsudun, ya. Pada setiap orang yang mendapatkan nikmat itu biasanya ada orang yang mendengki. Dengki terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa ketika kita mendapatkan bagian nikmat, ya, ada orang-orang yang tidak suka, ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu juga sama, ya, tidak disukai oleh orang-orang kafir karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat misalnya di surat Ali Imran, ya, ayat 120, ini kan ciri-ciri orang-orang yang ada sifat iri, ya.
disebutkan bahwa in tamsaskum hasanatun tasuhum, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Ini kan ciri orang-orang yang iri tadi, ketika kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat dari Allah. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha, tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Bagaimana menghadapi orang-orang yang dengki tadi? Kelanjutan ayatnya, wa in tasbiru wa tattaqu. Nah, di sini kata kuncinya. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Ini kuncinya ada dua. Sabar dan takwa. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Niscaya apa yang ia lakukan berupa tipu daya, fitnah, cacian dan sebagainya, itu sedikit pun tidak bisa mendatangkan keburukan kepada kita. Ya. Tetapi syaratnya tadi harus sabar dan takwa, tidak perlu kita balas. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ini solusi yang ditawarkan oleh Allah bagaimana menghadapi orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri ketika kita mendapatkan nikmat atau dikala kita mungkin mendapatkan musibah. Ya. Kata kuncinya hanya ada dua tadi, wa in tasbiru wa tattaqu. Ya. Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, sudah semuanya. Tidak ada sesuatu yang akan memadorotkan atau mencelakakan kita. Itu janji-janji yang diberikan oleh Allah. Oke, demikian. Ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Murni di Semarang, Ustaz. Ya. Membeli emas batangan dengan cara dicicil itu ada tuntunannya atau tidak, Ustaz? Belinya di lembaga keuangan syariah. Ya. Sekarang kita lihat dari sabda Nabi, ya, tentunya kita merujuknya di situ, bahwa terkait dengan emas, perak atau 5 komoditi ribawi ini sudah dijelaskan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahabu biz-dzahabi. Ya. Emas ditukar dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati. Ya. Perak ditukar dengan perak. Wal burru bil burri. Gandum yang bagus ini ya ditukar dengan gandum yang bagus. Wasyairu bisyairi, gandum yang kualitasnya biasa, ya, ditukar dengan gandum yang kualitasnya biasa. Ya. Watamru bitamri, kurma ditukar dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam juga ditukar dengan garam. Ya. Mislan bimislin, yang sepadan, ya. Iyadan biyadin, dilakukan dengan kontan. Ya. Ini yang ditanyakan tadi, ya. Sepadan dan kontan. Faman zada awiz tazada, barang siapa yang menambah atau minta ditambah, faqad arba, maka sungguh ia telah berbuat riba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawaun, baik yang meminta maupun yang memberi padanya adalah sama-sama terlibat di dalam riba tadi. Maka tentu bagaimana ketika Nabi kita sudah bersabda, kita tinggal melaksanakan sabda tersebut, dawuh dari Nabi tersebut.
Kalau diminta untuk kontan, berarti ya kontan. Tidak perlu kita menyicil tadi. Pertanyaan tadi kan menyicil. Ya, menyicil. Nah, menyicil. Itu dilaksanakan selesai. Ya. Walaupun mungkin di sana sini ada yang menawarkan, tetapi yang kita ikuti adalah apa yang telah disabdakan atau diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika barang itu termasuk 5 komoditi ribawi tadi, ya harus dibayar dengan kontan. Dan kalau mungkin ada barter, tukar menukar, ya harus yang sepadan. Jadi kita tidak usah tawar-menawar kaitannya dengan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Berikutnya pertanyaan dari saudara kita, Ummu Latifah di Wonosobo. Kalau orang tunanetra kan ada yang namanya gaple ya ini. Tulisannya gaple. Terus kalau buat hanya iseng-iseng saja itu bagaimana Ustadz? Apakah termasuk judi tetapi tidak pakai duit, hanya untuk iseng-iseng saja? Demikian. Ya. Sebetulnya tentang masalah permainan, ya, itu adalah selama tidak ada larangannya, itu dibolehkan. Ya. Al-aslu an asya al-ibahah. Segala sesuatu yang kaitannya dengan urusan duniawi ini, hukum asalnya adalah mubah, boleh. Kemudian tadi yang ditanyakan bermain gaple. Nah, gaplenya tadi bentuknya seperti apa? Kalau gaple itu memang biasa dipakai untuk berjudi, ya. Yang awalnya mungkin kita tidak bisa, akhirnya belajar menjadi bisa. Lama-lama tertantang untuk ada taruhan dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang mendekati kepada hal-hal yang tidak baik tadi yang menjadi ya dilarang, ya. Atau bisa jadi hukumnya makruh. Kenapa? Ya. Lebih baik kita mencegah. Ya. Manfaatnya apa? Ya. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya. Mencegah kerusakan itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, ya, mengambil kebaikan. Nah sekarang manfaatnya apa? Hanya sekedar hiburan. Apa tidak ada bentuk hiburan yang lain? Ya. Karena yang namanya gaple tadi, apakah bentuknya kartu remi atau domino atau yang lain-lain, itu umumnya kan dipakai alat untuk berjudi. Itu alangkah lebih baiknya ya kita tinggalkan, cari permainan yang lain. Ya walaupun sekarang ini apa-apa itu bisa dipakai untuk alat judi, tetapi yang umumnya dilakukan itu kan ada pakai kartu tadi. Bahkan sekarang pun mungkin di dunia maya, di dunia digital, itu permainan tadi semuanya bisa diganti, ya, di dunia digital. Maka lebih baik cari permainan yang lain, yang tidak sebagai alat yang identik dengan perjudian. Nah, bisa jadi nanti orang lain juga menuduh, wah itu main pakai kartu, pakai gaple, wah dia sedang judi. Nah, padahal kita habis pulang dari sholat di masjid misalnya, terus bermain gaple, kan menjadi hal-hal yang kurang baik bagi pandangan orang lain. Karena itu di masyarakat kita yang namanya gaple tadi, atau bentuknya kartu remi atau domino atau yang lain, itu identik dengan alat yang dipakai untuk berjudi. Maka lebih baik ditinggalkan. Ya. Ya.
Satu lagi Ustaz dari saudara kita di Jambi menanyakan, di dalam Al-Quran menyebutkan yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya itu yang bagaimana Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan tabaruj? Ya. Mendahului Allah dan Rasul ini disebutkan di surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ini yang diingatkan, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kamu mendahului Allah dan juga mendahului Rasul. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Ya. Takut mendahului Allah, takut mendahului Rasul. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksudnya bagaimana? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kamu mendahului Allah, mendahului Rasul. Tentu secara umum ketika kita akan berbuat atau bertindak atau beramal, itu lebih diutamakan ilmunya dulu. Ilmu dalam Islam tentu bersumber dari Quran dan Sunnah. Ya. Jadi Quran harus kita taruh di depan kita. Ya. Jangan sampai Quran kita taruh di belakang kita atau mengikuti hawa nafsu kita. Itu secara umum. Ya. Jadi ketika Quran kita taruh di depan kita, maksudnya ketika kita akan berbuat harus berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada Sunnah. Atau bisa diartikan secara lebih rinci, jangan sampai kita itu memberikan suatu fatwa tanpa ilmu, ya, memberikan keputusan tanpa ilmu. Ini dilarang. Ini maksud daripada mendahului Allah, mendahului Rasul. Atau bisa berarti apa? Mengutamakan akal dan hawa nafsu daripada wahyu. Akal kita lebih dominan, hawa nafsu kita lebih menguasai. Itu tidak boleh. Atau mungkin yang lebih khusus lagi, beribadah dengan cara bid'ah, maksudnya tanpa dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sebab dalam urusan ibadah kita itu hanya diperintahkan untuk mengikuti. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Dalam urusan ibadah asalnya, hukum asalnya kita hanya apa? Mencontoh, mengikuti. Tidak boleh kita membuat sesuatu yang baru dalam ibadah atau dalam agama. Ya. Karena kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu nanti tempatnya di neraka. Karena amalan yang kita lakukan tanpa berdasarkan ilmu itu nanti akan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak berdasarkan ilmu atau contoh dari Nabi, maka ibadah itu akan tertolak, bahkan masuk kepada muhdats, sesuatu yang baru. Ya. Atau bisa jadi di dalam kehidupan masyarakat kita lebih mendahulukan adat atau budaya di atas hukum Islam. Ya. Jadi yang dipertahankan adalah
adatnya, budayanya. Padahal budaya itu bertolak belakang dengan aturan Islam. Ini maksud daripada mendahului Allah dan mendahului Rasul. Ini dilarang di dalam agama. Ya. Ya. Yang tabarruj, Ustaz? Ya, tabarruj. Tabarruj itu jadi memamerkan. Tentu ini berlaku bagi wanita. Ya. Memamerkan auratnya. Ya. Agar diketahui oleh lawan jenis, agar dipuji. Ya. Dan ini merupakan larangan daripada agama. Ya. Jangan kamu bertabarut seperti tabarrujal jahiliyah. Sebagai orang-orang jahiliyah itu bertabarut, pamer. Ya. Nah, sekarang ini kita menyaksikan banyak sekali orang yang bertabarut di televisi atau di media-media, itu banyak sekali. Dalam rangka untuk mencari, monetes pundi-pundi uang. Ketika nanti banyak yang melihat, banyak yang menyukai, itu nanti dia akan mendapatkan uang. Nah, yang ditampilkan, yang dipamerkan adalah wajahnya, kemudian keindahan tubuhnya. Ini merupakan bagian tabarruj yang nanti disabdakan oleh Rasulullah, orang yang seperti ini bahaya sekali, tidak akan mencium bau surga. Ya. Padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak yang sangat jauh, karena dia hakikatnya orang yang berpakaian tetapi seperti telanjang atau bertabarut tadi, pamer. Harusnya yang namanya aurat itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditutup. Dan ini diumbar di publik, dan yang melihat lebih banyak daripada ketika dia berada di dunia yang nyata. Ya, kalau di dunia yang nyata kan hanya terbatas orang-orang yang ada di sekitar itu. Tapi beda dengan di dunia maya, ini yang melihat jutaan manusia. Ini lebih berbahaya. Maka jangan sampai kita berbuat tabarut yang akhirnya akan menjerumuskan diri kita sendiri, walaupun mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak tadi. Ya. Ya. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas tausiah dan pelajarannya pagi ini, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih Anda TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatani pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.